Sudah tersambung bersama kami pemirsa Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Surahman Hidayat melalui sambungan telepon. Pak Surahman, selamat malam, Pak. Malam. Apa kabar, Pak Rahman? Alhamdulillah. Ya, Pak Surahman, bagaimana komentar Anda terkait kehadiran 3 orang anggota MKD dalam press conference yang dilakukan oleh Menko Polhukam sore tadi, Pak? Saya belum dapat info siapa yang hadir di sana. Memang ada undangan ke MKD. Ya. 1 undangan ke ketua. Ada undangan, 2, Pak, ya? Ada Oke. undangan ke wakil ketua, 3 ke anggota, itu ya. Dari sekretaris Menko Polhukam ya. 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 Yang hadir, Pak, saya sampaikan ya, Pak, ya. Itu Ya. semuanya dari fraksi Partai Golkar. Yang pertama ada Kahar Muzakir, wakil Ya. Anda. Yang kedua ada Ridwan Bae. Iya. Dan yang ketiga Adi Stahir. Iya. Adi Skahar ya, Pak, ya? Ya, pokoknya ada 3 orang dari fraksi Golkar. Nah, Pak, kalau bicara soal etika, Pak, sementara MKD sedang bersidang tentang sebuah kasus yang melibatkan seseorang yang melakukan konferensi pers yang nanti hari Senin juga akan diundang didengar keterangannya. Wajar atau tidak, Pak, ini? Ya, pertama terpulang ke masing-masing. Jadi memang kita tidak bahas kehadiran untuk konferensi pers itu. Yang kita bahas tadi di Rapim itu, yaitu akan mengundang ya Menko Polhukam dalam hal ini Pak Luhut hari Senin jam 13. Ya, pertanyaan saya, Pak, ketika 3 orang anggota MKD hadir dalam acara yang digelar oleh calon saksi yang akan bersuara di hari Senin, apakah posisinya akan terpengaruh dalam melaksanakan tugas sebagai yang mulia anggota Mahkamah Kehormatan Dewan nanti hari Senin, Pak? Kami sendiri insya Allah tidak akan terpengaruh ya, tetap saja dengan rencana dan dalam posisi tentu akan minta penjelasan. Ya, tidak tahu bagi yang 3 orang itu mudah-mudahan juga sama tidak terpengaruh. Ya, Pak, persoalannya adalah kalau kita bicara etika, apakah etis, Pak, ketika 3 orang, ini kan sama aja, Pak, ketika kita bicara 3 orang yang dalam rekaman yang Anda minta aslinya ada di MKD, tapi ini juga ada 3 orang anggota yang kebetulan hadir dalam sebuah acara. Nanti apa tidak bias, Pak, ada masalah di kemudian hari? Atau bisa nggak 3 orang ini di MKD-kan juga nanti? Kalau ada yang mengangkat masalah ini dari sisi etik, bisa saja kita bahas nanti di dalam rapat internal. Oke, baik. Pak Surahman, saya ingin tahu bagaimana proses Anda dan teman-teman untuk mendapatkan rekaman asli pembicaraan yang saat ini hanya ada di Kejaksaan Agung, Pak? Ya, itu susah sekali ya. Jadi kita sudah minta kepada yang bersangkutan di persidangan. Ya, yang bersangkutan beralasan barang itu atau HP perekam itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Lalu kita minta, ya apakah saudara bisa memberikannya, meminjamkannya. Ya, dia beralasan nanti kita akan komunikasi gitu kan. Tapi kemudian ternyata dia ya tidak bisa menghadirkan itu, pada kita beri waktu itu sampai besok. Ya, dia hanya membawa tanda terima bahwa dia telah menyerahkan HP itu. Lalu ya kita kejarlah ke Kejaksaan Agung dengan bawa surat juga untuk meminjam. Ternyata dia sudah membuat surat ke Kejaksaan Agung bahwa dia tidak mengizinkan siapapun untuk dipinjami HP tersebut. Jadi Kejaksaan Agung juga tidak bisa berbuat apapun karena memang bukan sitaan. Sebab di Kejaksaan Agung prosesnya baru penyelidikan, bukan penyidikan begitu. Iya. Kalau sampai hari Senin ternyata MKD tidak bisa mendapatkan yang diinginkan tadi, Pak, bagaimana langkah selanjutnya? Ya, kita tidak ngurusi lagi soal HP itu karena alat bukti juga bukan hanya HP kan. Jadi kita akan ya berlanjut, yaitu Senin kan jelas akan mengundang saksi yang masih tersisa, ya Muhammad Reza Khalid, juga ya menghadirkan Pak Luhut. Begitu. Ya, artinya Anda bisa pastikan, Pak Surahman, Anda bisa jamin bahwa yang mulia anggota MKD pada sidang Senin nanti tidak akan mempersoalkan soal rekaman asli, handphone asli atau tidak, yang kemudian tidak bisa diperoleh oleh MKD? Mungkin saja kita tidak bisa membatasi
anggota itu ngomong, tapi percuma saja. Sebab walaupun itu toh tidak bisa didatangkan itu HP-nya. Ya, artinya ada atau tidak ada tidak akan mempengaruhi sidang ya Pak ya? Iya, iya. Oke, Pak Surahman, ini terkait dengan substansi yang disampaikan oleh Pak Luhut Panjaitan dalam press conference tadi. Anda mengikuti Pak? Tidak. Anda tidak mengikuti. Di situ disampaikan, saya berikan kisi-kisi sedikit Pak, bahwa yang bersangkutan paling tidak sudah menyatakan bahwa apa yang sedang berkembang sekarang di masyarakat itu tidak benar dan sudah mengganggu kehidupannya. Mungkin tidak akan banyak berbeda Pak dengan apa yang ditanyakan oleh yang mulia anggota MKD nanti dalam persidangan hari Senin. Nah, apa yang mau dicari lagi Pak dalam hari Senin nanti Pak? Ya kan di transkrip itu ada komunikasi hubungan ya yang bersangkutan dengan para pihak itu. Ya kita tentu ingin tahu kan sejauh mana bagaimana hubungan itu kan ya. Terus hubungan itu juga maknanya apa ya. Itu mudah-mudahan bisa menggali dan melengkapi informasi yang ada. Ya. Pak, waktu sidang terkait dengan mendengarkan keterangan Setia Novanto ini dilakukan secara tertutup. Tapi untuk hari Senin, MKD sidangnya juga belum dilakukan, tapi sudah diputuskan akan terbuka. Bagaimana ini penjelasannya, Pak? Ya, untuk Pak Luhut kan memang dalam tanda kutip nantang atau minta lah agar MKD segera memanggil dia dan dia akan beberkan kan begitu. Artinya kan sudah ada kesediaan, kesiapan dari yang bersangkutan untuk menjelaskannya secara terbuka. Kalau dibeberkan itu percuma saja kalau dipersilakan lalu tertutup kan tidak tercapai tujuannya. Kenapa tidak ditantang ke Pak Setia Novanto juga Pak? MKD tidak melakukan hal sama, misalnya menantang Ketua DPR untuk mau nggak ini terbuka sidangnya? Ya waktu itu sesuai standar, kalau hari pertama, hari kedua ya ketua sidangnya tanya ya agak mendorong juga sedikit lah. Saudara siap kalau memberikan keterangan di sidang terbuka? Jawabannya siap. Demikian juga saksi Ma'ruf Samsudin, saudara siap? Siap. Nah di hari ketiga ya ketua sidang juga tanya, sidang ini saudara mau terbuka atau tertutup? Nah itu hak dari si terperiksa memberikan penjelasan. Dia memilih ya memohon sampai 3 kali mohon ini bisa tertutup, lalu ya tanyakan alasannya kenapa tertutup, jadi dijelaskan karena akan ada hal-hal yang terkait dengan rahasia negara atau apa begitu ya. Nah, rupanya tidak ada yang protes dari majelis itu, artinya memaklumi alasan itu ya sudah sidang dilanjutkan secara tertutup begitu. Baik, Pak Surahman, untuk hari Senin mendatang yang akan memimpin sidang MKD siapa Pak? Sesuai keputusan Rapim tadi yang memang bersifat kolektif kolegial, ini giliran Pak Dasko ya, wakil ketua dari Gerindra. Oh ya. Nah, Bapak kan sudah tahu Pak kalau yang sesi pagi itu dijadwalkan mendengarkan keterangan dari pengusaha Muhammad Riza Khalid ya Pak ya. Dan kabarnya yang bersangkutan saat ini sedang tidak berada di Indonesia. Lalu apa yang akan dilakukan ketika ternyata sudah diundang dan tidak datang juga nanti pada hari Senin? Ya kita akan berusaha semaksimal mungkin, kita kirimkan surat ke alamat yang bersangkutan. Kalau tidak ada ya tanda terima dari penjaganya di sana kan. Itu proses administrasi kita maksimalkan seperti itu. Berarti kan kalau hari Senin tidak datang itu kan sudah 2 kali tidak datang. Panggilan ketiga dipaksa ya Pak? Ya ketiga atau keempat nanti kita lihat sesuai tata beracaranya kan begitu. Oh, maksimal berapa kali Pak panggilannya? Maksimal 3. Yang ketiga kalau nggak datang baru yang keempat paksa begitu? Atau yang ketiga langsung paksa? Nah itu ada yang memaknai 2 kali, ketiganya melalui kepolisian, ada yang memaknai 3 kali, keempatnya tentu saja nanti rapat itu yang akan memutuskan seperti apa. Nah, terakhir Pak Surahman, apakah sudah ada komunikasi atau upaya dari MKD untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian? Paling tidak ada pendekatan persuasif lewat aparat kita dengan tidak bermaksud pemanggilan paksa begitu? Secara khusus untuk menghadirkan saksi belum, tapi komunikasi dalam kerjasama secara umum sudah ya kan. Pernah hari-hari pertama itu 2 wakil ketua kita juga
sowan ke rumahnya Pak Badudin Haiti dalam rangka menanyakan soal audit forensik, ya kan? Iya. Baik, baik. Pak Surahman, terima kasih bergabung bersama kami, Pak. Selamat malam. Baik, selamat malam. Ya, demikian pemirsa diskusi kami dengan Ketua MKD Surahman Hidayat. Dan kami segera kembali untuk melanjutkan perbincangan sesaat lagi. Tetap bersama kami.